Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Grabagan, Kabupaten Grobogan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menjadi guru teladan harus mampu memberi contoh yang baik. Salah satunya yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam menjalankan budaya positif, dapat menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri mampu membuat murid memahami dan menyadari melalui motivasi intrinsik, bukan dari paksaan, pujian, maupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Ketika murid memiliki motivasi perilaku menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi perilaku tersebut merupakan motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya agar dapat menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal mampu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga yaitu terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, kedua, sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga, sebagai teman, keempat, sebagai pemantau, dan kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, guru melakukan suatu hal bersama murid, memberikan kesempatan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru memiliki peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tahapan tersebut diantaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan kreatif. Keterkaitan antara budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak antara lain
Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan mudah yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan yang kedua dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai sebagai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan menyepakati keyakinan sekolah yang telah dibuat untuk dijalankan bersama. Keterkaitan yang ketiga yaitu visi guru penggerak yang berkaitan dengan perubahan yang diinginkan. Salah satunya adalah terbentuknya budaya positif agar semua warga sekolah merasa nyaman, aman, serta dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dibuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian, konsep inti tersebut diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pertama, tahapan segitiga restitusi. Ketika kita mempraktikkan langsung sesuai dengan tahapan tersebut, justru kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan murid dari hati ke hati. Yang kedua, ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata pemberian penghargaan dapat berdampak kurang baik diantaranya menurunkan kualitas, merusak hubungan, dan mematikan kreativitas yang justru berubah menjadi hukuman. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya kita bertindak sebagai manajer, menyelesaikan permasalahan dengan murid menggunakan tahapan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang bertengkar saat jam istirahat. Saya menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat antusias, termotivasi, dan semangat untuk terus memperbaiki kualitas diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada dan dijalankan di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah siswa mulai melaksanakan budaya positif tanpa paksaan tetapi berasal dari diri mereka sendiri atau motivasi intrinsik yang mulai muncul baik di lingkungan sekolah dan kelas sesuai dengan nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang harus diperbaiki adalah sebagai guru kita harus bisa menempatkan diri sebagai manajer agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan murid secara bijak dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu gelisah, bingung, saya merasa bersalah karena telah memberikan hukuman kepada murid ketika mereka berbuat kesalahan atau ketika mereka melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan murid. Perasaan saya sangat tenang.
ada kelegaan tersendiri dan saya menyadari pentingnya menjaga komunikasi antara guru dengan murid dan melatih murid untuk bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Pernah, tetapi saya hanya menggunakan satu dari 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kamu berhak merasa begitu, atau bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah adanya kegiatan kolaborasi dengan semua warga sekolah, khususnya dengan wali murid atau orang tua murid. Tentunya agar kegiatan budaya positif yang tercipta tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, tetapi juga menjadi kebiasaan yang baik untuk dilakukan di rumah dan di lingkungan masyarakat, sehingga tercipta kebiasaan dan menjadi karakter positif yang baik untuk dikembangkan dimanapun. Rancangan tindakan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Judul modul Penerapan Budaya Positif di Sekolah oleh Ida Kurniawati dari SD Negeri 2 Grabagan, Kabupaten Grobogan. Latar belakang. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa terlaksana dengan maksimal tanpa dukungan dari semua pihak. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kedua, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ketiga, mengintegrasikan dan membiasakan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan di sekolah. Tolak ukur. Yang pertama, murid mampu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan untuk ditaati. Yang kedua, murid mampu mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan konsisten dalam proses belajar. Yang ketiga, murid terlibat secara aktif dalam kegiatan di sekolah dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yang pertama yaitu mengadakan sosialisasi ke seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, rekan guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, keyakinan atau kesepakatan kelas, profil pelajar Pancasila, dan praktik segitiga restitusi. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dan ditempel di dinding kelas. Yang keempat, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari semua warga sekolah serta peran aktif dari orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif. Selain itu, perlu adanya kolaborasi dari seluruh warga sekolah dalam menciptakan dan membiasakan budaya positif di sekolah. Demikian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.